Halo saudara, kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dan kali ini yang sebagai background di belakang saya ini berbeda dari yang tadi ya. Mungkin tadi kamera juga sudah memperlihat kepada Anda bahwa tidak hanya ada satu ontel di sini, tapi ada banyak sepeda ontel. Dan ada bersama saya di sini adalah teman-teman dari komunitas ontel Tangerang. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya? Kabar baik. Aduh, cerah sekali melihat penampilan mereka ini, benar-benar tampilan para pejuang zaman dulu ya kelihatannya ya. Ini sebenarnya saya nggak sendirian Pak, sudah ada teman saya, tapi mana ya, padahal tadi dia duluan ke sini loh. Mana nih, jangan-jangan keasikan nyobain ontel nih ya kelihatannya. Oh ini dia. Aduh, luar biasa ya. Jangan Halo, sampai Sobat Jogja Pemirsa. loh nanti jalan-jalannya loh. Udah siap ini untuk jarak jauh ini. Udah mau siap untuk ini ya? Iya nih. Jalan-jalan ke sana. Aduh, Udah, gimana nih? diparkir Masih dulu. kelihatannya sepedanya tua, tapi masih prima nggak El? Masih prima. Masih prima Kayak sepeda ya? baru. Kayak sepeda baru. Nah, Oke. selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Nah, Mantap sepedanya. mantap ya Mantap sepedanya. Abis sepedanya. ini kita naik sepeda Langsung naik aja sepeda lah. aja, langsung. Naik sepeda keliling Genjot Jakarta aja. gitu ya. Baik pemirsa, belum kenalan dulu nih. Nah, di sebelah saya ini ada Pak Adam. Iya. Kemudian ada Pak Ratman Ratman, dan juga ada Pak Jiwi. Jiwi. Oke, udah berapa lama ini Pak punya sepeda masing-masing? Cukup lama dari 2009. Dari 2009. Pak Adam Sama 2009 juga. Sama. sama 2009. Sama. Oh, bareng-bareng berarti Ya. emang sahabatan. Itu Doyan sepeda. sepedanya dipunyai 2009 dari memang beli di orang, atau dari turun-temurun keluarga besar, atau memang untuk koleksi, atau memang dari dulu sebenarnya? Sepeda? Kalau saya beli sih. Oh beli. Beli kemudian ya ada beberapa tipe sih yang saya miliki. Oh gitu. Iya. Berarti belinya udah nggak baru lagi ya? Udah. Second. Oh masih second. Oke. Terus kalau Bapak? Ya awalnya hanya beli untuk dipakai dan mencari komunitas hobi, ya beli 1-2 sampai sekarang ya hobi ya nambah terus. Loh, udah ada berapa berarti di rumah? Ya Banyak, ada 25. 25. Wah, 25 sepeda Waduh. ontel, tapi berbagai jenis pasti ya? Iya, betul. Nah nanti kita akan ngobrolin apa Kita aja ngobrolin. bedanya. Kalau Haji Wiwi udah Alhamdulillah berlatar belakang hobi, saya mencari-cari komunitas, akhirnya ketemu, yaitu tadi ujung-ujungnya ada tipe ini, alhamdulillah saya udah ada 7 sepeda Ada di rumah. 7. 7 sepeda di rumah. Cukup banyak juga berarti ya. hobinya sepedaan, tapi kenapa ontel yang dipilih? Haji Klasik. Wiwi? Klasik, Klasik. doyan yang antik-antik. Nah, Pak, mungkin ini kita kan di belakang kita udah banyak banget. Tadi juga saya sempat ngendarain satu nih, Pak. Mungkin boleh dikenalkan untuk jenis-jenisnya dan kira-kira yang paling tua tuh yang mana sih, Pak? Boleh deh. Kita Untuk geser aja dulu. yang dipajang ya ini ada 3 jenis merek ya. Yang ujung dulu. Yang paling tua yang mana? Yang paling tua yang saya tahu ini nih, Wongres ya. Boleh Bapak mungkin Ya. ada di Agak lihat sebelah depan. Sini, Pak. di Sebelah saya, Pak. Di sebelah Oke, sini. yang paling tua Ini paling tua. ini Wongres ini. Oh, ini. Ya, Wongres ya. Oke. Ini asli dari Belanda, Pak. Iya betul, Katanya tadi. ini import langsung. Import langsung. Iya. Ini dari Belanda paling tua, berarti produksi tahun berapa ini Pak? Ini sekitar tahun 1940-an. 1940-an. Iya. Sampai sekarang masih, Iya, masih layak ya. masih layak untuk dipakai. Oke, kalau yang dipakai Elgin tadi, ini tahun berapa produksinya? Untuk tahun ini kita harus melihat detailnya ya, Ada karena detailnya. Oke. kita harus diamati secara secara spesifik ya. Iya benar. Ya, Oh, ini yang jelas made in ini, Holland. jadi semua sepeda ontel itu second. Semuanya second. Ya, cuma ada satu merek yang masih produksi yaitu Gazelle Oke. sampai saat ini. Kalau Oke, yang lain baik. second semua. Oke, Ini baik. berarti asli dari Belanda ya, yang Ya, ini? kalau bicara asli, memang kebanyakan di kita Indonesia itu Belanda ya. Setelah itu Inggris. Karena Belanda menjajah kita 350 tahun, jadi sepeda membanjiri Indonesia. Jadi Betul. kebanyakan Belanda. Kebanyakan Belanda. Betul, Baik. iya. Nah, kita tapi geser tunggu, ke sana. Oke. dari yang ini tahun 1940 yang paling tua istilahnya. Dengan yang ini apa yang paling beda? Kalau ini aksesoris ditambahkan atau memang Ya, sebenarnya? kalau untuk ini belting tong atau bel lah ya. Jadi Oh iya, bel itu branding dong. untuk sepeda itu penting ya. Ya, karena kita tuh menjaga keamanan ya, kenyamanan ya, takut jangan sampai ada ya tabrakan kecil, Iya, insiden tidak kecil diinginkan. ya. Mhm. Ya, Apa yang bel. paling membedakan Pak dengan yang ini? Ya, Biasanya nih, ya, lihat dari ini zaman seperti ini ya, ada ring ya. Dari tali ini ya, Pak ya? Ya, ini memang memang ada seperti itu. Ini kan Aksesoris. tutup
Aksesoris. banyak kan ada lubang-lubang itu kan. Oh, ini Ada ya. jaringnya memang seperti itu. Jadi bukan dibikin-bikin. Oh ini memang asli begini, bukan Iya, memang aksesoris seperti ya? itu. Makanya itu ada lubang jarinya. Oh iya, iya. Iya, buat jari-jari. Iya. Jadi-jadinya ada ininya. Iya. Oke, baik. Oke, dan memang aslinya memang besi kayak gini Pak, padahal kan sakit kalau untuk duduk ya. Ya kalau untuk untuk ngebonceng ya Pak ya? untuk boncengan untuk dulu memang alat transportasi sepeda itu penting. Jadi boncengan itu dipakai buat untuk niaga, bisa untuk orang. Tapi saat ini kebanyakan ya paling buat Barang. bawa makanan Oh, atau iya. mungkin yang ringan-ringan ya pada waktu kita Touring. mau sepeda agak jauh atau touring. Oh, Iya. sepeda touring juga. Baik. Iya, oke. Berarti itu masih layak untuk dipakai untuk touring Pak atau Sangat yang ini layak ya. yang layak? Iya, Sangat semua layak, semua sepeda layak. harus layak, harus siap untuk jarak jauh. Sejauh apa ini Pak bisa dipakai untuk touring? Berapa kilometer nih? Untuk kilometer kita tidak terbatas ya, namanya sepeda ya. Pada saat memang kita mau pakai sepeda inilah, mau touring ke Jakarta atau mungkin ke Kerawang, ya harus mau nggak mau. Tapi kita udah siap semua dari alat-alat, ya Spare part. perkakasnya, pompanya siap, ban dalam pun kita bawa. Oke, oke, paling jauh kemana tuh Pak? Itu kan tadi bilang Karawang, terus Jakarta. Baik ya, untuk saya pribadi, saya paling jauh goes ke Cilacap, 4 hari Cilacap. 4 malam. Tanjung Bibi paling jauh kemana? Ya. Ke Tanjung Gait, Tanjung Gate itu mana? Tangerang. utaranya kota Tangerang. Nah, kalau Pak Adam, Pantai. Kalau saya terjauh baru ke Balaraja sih. Balaraja. Ya, Balaraja. Apa? Yang penting kalau Balaraja, mau jauh enggaknya tuh yang kuatnya. Yang kuatnya dulu. Yang kuat Betul. genjotnya itu ya. Karena perlu effort yang Benar-benar, sangat besar ya kalau perjalanan jauh ya keluar kota ya. Oke. Jadi dari segi fisik, dari segi apa namanya kesiapan kendaraan itu benar-benar harus disiapkan. 100% berarti Betul, ya Pak. Pak. Ya? Nah ini kan Bapak kebetulan kesini bawa sepeda ontelnya kan pakai kostum nih Pak, unik-unik Iya, nih. iya. Mungkin boleh dijelaskan kenapa sih Pak pakai kostum ini? Terus kalau misalnya jauh, misalnya Bapak tadi ke Cilacap itu pakai kostum juga atau gimana Pak? Terima kasih. Jadi kostum itu merupakan identitas. Identitas. Bagi kita sebagai komunitas ontel, karena ontel itu tidak harus identik orang Sunda, tidak harus identik orang Jawa, tidak harus Betawi. Nah, berhubung di komunitas kami itu keberagaman di antara para goeser atau ontelis, Goeser. ya jadi kami bukan menciptakan, silakan budaya kita tampilkan, budaya daerah, mau budaya Betawi, mau gaya Sunda, mau gaya Baduy, mau gaya apa, Sorjan dari Jawa. Jadi seperti itulah, itu identitas dari bentuk pakaian yang kami gunakan. Saat touring pun kami pakai ya seperti ini, Saat touring juga seperti ini pakainya. Iya. Jadi tidak harus pakai kaos. Iya. Kecuali Kayak kami diundang oleh event ulang tahun Pemprov, ulang tahun apa dibagi seragam. Itu Barulah pakai seragam. Baru ada pakai dress seragam itu. code-nya. Tapi setelah kami hari Minggu atau hari ini kembali ke habitat kami. Kembali ke habitat. Iya, karena Iya, kalau lihat seragamnya. persebaran sepeda ontel waktu dulu masa penjajahan Hindia Belanda itu merata ya Pak ya. Betul, Siapapun ya, bisa betul, memakai. Jadi mungkin di gitu. situ biar lebih terasa di Iya. kelihatan nyantriknya juga Nyantriknya di juga. zaman dulu Jadi- Terasa balik ke zaman dulu lagi. Iya, barangkali Oke. bisa Pak Adam Iya. menambahkan. Kita Jadi geser ke Kita geser, ini. sambil geser Ya. Pak. Sambil geser Ya, kita. dari keragaman Pak Adam apa mungkin namanya bisa. kostum ini kan ada dari berbagai daerah ya. Jadi itu mengikatkan tali silaturahim kita ya antar daerah, komunitas-komunitas ontel. Dan kami juga punya moto ya, satu sepeda sejuta saudara gitu ya. Wah, luar biasa. Nah, jadi meliputi seluruh Nusantara kita bersinergi ya untuk melestarikan budaya ontel ini. Oke. Seperti itu sih. Nah, kita lihat nih, yang ini kelihatannya 3 ini masih baru ya, karena kalau dilihat ini mengkilap. tadi yang sebelah kanan memang udah lebih Udah kayak antik, lebih antik, klasik. kemudian juga udah ada karatannya juga, dan ini kelihatannya sudah ada yang dicat lebih Apalagi yang warna biru. baru. Nah, ini tahun berapa ini Pak produksinya kira-kira? Baik ya, kalau untuk yang 2 ini mereknya Relic dan Hammer, itu Belanda. Maaf, Inggris. Inggris. Kalau ini memang baru. ini masih baru ya? Saya mendatangkan dari Banyumas. Oh. Ya, memang kalau di kota Tangerang udah sulit mencari, ini mereknya Ponik ya. Ponik ada 2, Ponik Surabaya atau Ponik RRT atau Cina. Saya mendatangkan dari Banyumas, ini yang disebutnya NOS.
new stock biasanya orang-orang new hotel stock. bilang. Jadi ini memang kelihatan kinclong, memang baru. Iya. Masih baru banget Iya. berarti. Oke. Kalau baik. secara kasat mata memang yang terlihat beda adalah yang bagian sininya ya. Bodinya ya? Bodinya beda. Kalau yang Ini dari melengkung. Belanda itu melengkung, tapi kalau ini ya memang udah pada sepeda kekinian sekarang gitu ya. Lebih enak mana nih Pak ngendarain yang ini atau yang ini, Pak. model begitu? Kalau untuk enak sih kebanyakan sih ontel ya. Kalau ini kan sudah mulai agak sedikit-sedikit sport gitu. Jadi baru itu terkadang ada yang bilang kalau dicat baru orang bilang baru. Jadi kadang-kadang kan dicat ulang, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi ontel kebanyakan orang ontel itu tidak suka dicat baru sih. Kebanyakan Jadi biar lebih otentik ya, aja gitu ya, kebanyakan Pak, ya? tuh dipernis atau dipoles itu. Biar Oke, kelihatan baik. besinya, tuanya. Oke, nah Bapak-Bapak kita tentu akan ngobrol lagi masalah komunitas juga kita belum bahas tadi apakah ada event-event terkait tapi kita harus tahu dulu Kegiatan kegiatannya biasanya biasanya apa aja, ngumpulnya kapan, terus ngapain aja, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan beranjak dulu, Sapa Indonesia Air Pekan akan segera kembali usai jeda. Oke, saudara terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Masih bersama komunitas Ontel Tangerang. Selamat pagi lagi karena di sini berbeda orang Berbeda tampaknya. Karena orang-orangnya. obrolan kita juga akan berbeda nih. Kalau tadi kita udah lihat apa aja sih perbedaan Betul. dari ontel Betul. yang dihadirkan di sini dari tahun 1940-an sampai dengan saat ini. Bahkan yang tertua langsung impor dari Belanda gitu kan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang komunitasnya. Komunitasnya. Ini katanya ya sebagai menjaga keprimaan si ontel tadi, sepedanya ini tadi, ternyata komunitas ini juga punya bengkel sendiri loh. Bengkel pribadi. Mungkin Bapak ini bisa dijelaskan dulu, tapi perkenalan dulu Bapak ini kan kita baru ketemu nih. Dari Bapak dulu silahkan. Ada Pak Perkenalan, Pak. Dul Siapa namanya, Pak? di komunitas ontel Pak Dul. sebagai apa ini Pak? Saya dari Komunitas Boleh Ontel. dideketin Pak? Heeh. Saya dari Komunitas Ontel ya. Dari Komunitas Ontel Kota Tangerang. Saya touring paling jauh ke Lampung. Lampung. Iya, Oh. Lampung. Sampai ke Metro, sampai ke Pringsewu. Sampai ke Pringsewu. Iya, saya. Waduh berapa hari itu Pak? Itu saya perjalanan dari hari Kamis sampai pulang ke rumah Kamis lagi. Seminggu. Satu minggu. Ya seminggu ya. Wah bekalnya Berang banyak juga tuh. ya. Banyak ya, berarti. Abis itu Pengalamannya pegel banyak Pak, ya. pijet Ya, Pak. lumayan lah. Kalau begitu Pasti naik itu. hotel mah ya pasti ada juga pegel juga. Tapi itu seru banget pasti Iya. kan Pak. Luar biasa. Namanya kan kita kan ingin silaturahmi bersama Komunitas Ontel Kota. Itu. Oke, baik. Nih ada Pak Dul, nih ada Pak San ya Baik, Pak ya? perkenalkan nama saya Iksan. San. Baik. Bu, Saya dengan Ibu Eko. Ibu Eko, Bapak? Saya sendiri Samsul Bahri. Pak Samsul Bahri. Nah, tadi kan kata Valen bilang komunitas Ontel Kota Tangerang ini punya bengkel pribadi. Ini monggo Pak, dijelaskan ini bengkelnya di mana, terus ngapain aja nih Pak biasanya? Spare di partnya bengkel? itu Spare partnya tuh gimana semuanya tuh? gimana tuh? Baik. Didatangkan dari luar negeri atau seperti Terima apa? kasih dari komunitas Ontel Tangerang. Memang mempunyai bengkel pribadi. Beliau yang pemegang bengkelnya Bapak Triana. Lokasinya di Taman Cibodas, Kota Tangerang. Bengkel Bapak Triana itu lengkap spare part ori dan yang identik dengan detail dipersiapkan. Selain menservis sepeda dari komunitas sendiri, itu dari Jabodetabek itu sering miringkan sepeda untuk diservis. Berarti bengkel Bapak ini udah terkenal banget berarti ya Pak di komunitas sepeda ontel. Khusus sepeda ontel atau sepeda lainnya juga? Memang dikhususkan ontel karena kita mencari bengkel sepeda ontel itu agak susah ya. Karena kan serba manual, jadi mungkin harus perlu pengalaman jejak rekam yang jelas ya. Kebetulan Bapak Triana mempunyai jejak rekam yang jelas, jadi alhamdulillah kita kalau servis lumayan Lumayan bagus. Spare lumayan partnya bagus. berarti dari ini dong, Belanda, Inggris dari juga Eropa ya? dong? Impor ya Pak? Gini, spare part itu ada yang baru, ada yang second. Jadi untuk second itu di lokalan biasanya karena banyak channel pedagang dari Jawa dan luar Jawa itu biasanya dengan sendirinya udah ada komunikasi. Jadi selain menjual spare part, Pak Triana juga menyiapkan sepeda second. Oh, ada sepeda second. Oke, baik. Kita sudah bicara soal bengkel. Nah,
tadi kita ngelihat ada juga banyak yang pakai kostum pilot tadi, Pak Rahmat. Sekarang kita ganti lagi nih kostumnya, mungkin boleh dijelaskan nih Pak nih. Mungkin dari Pak Samsul ini pakai Style pejuang gitu pejuang ya. banget nih, kamu jelasin Pak. Terima kasih. Kalau saya memang identik kostum pejuang ya, seperti pejuang Jepang gitu kan. Nah, kita cuman buat seru-seruan gitu kan, menghibur. Selain kita goes, kita menghibur masyarakat yang di kota Tangerang yang goes juga gitu Bu. Loh, nah ini nih penasaran nih, sebenarnya agendanya dari komunitas Ontel Tangerang ini apa sih Pak? Selain ya itu tadi kalau San Mori pasti ya. San Mori. Iya dong, besok pasti. Besok pasti goes sepedaan. besok. Ya. Apa lagi? Kita selain itu kita goes ada titik kumpulnya itu di Taman Pramuka. Nah, kita setiap jam 7 kita sudah di sana kumpul. Nah, ada agenda-agenda lain seperti misalnya kita mau touring kemana, ada agenda undangan itu kita nanti Pak Ratman itu yang menyampaikan agenda-agenda tersebut gitu. Nah, kita misalnya oh ya kita keliling ke daerah Tangerang saja gitu atau ke Jakarta atau ke Bogor gitu. Itu aja Bu. Luar biasa, pakai Nat. baju pejuang untuk Pakai baju menghibur, pejuang. kemudian ada agenda-agenda juga yang didatangin. Tapi kalau agenda gitu apa sih Pak sebenarnya yang dibicarakan dari komunitas Ontel Mungkin Tangerang bisa saya tambahkan. Boleh nih Bapak. Mengenai agenda biasanya dalam 1 bulan itu udah disusun oleh Pak Ketua. Oh udah ada ininya ya Pak ya? Betul, udah ada Timeline. jadwal. Jadi minggu pertama, minggu kedua sampai minggu ketiga itu biasanya ada pembahasan. Entah itu mengenai touring, mengenai konsolidasi di dalam komunitas sendiri. Karena ada juga kegiatan sosial. Itu pernah kami lakukan ya setiap mungkin ada bencana, otomatis itu ada edaran hampir di seluruh Indonesia itu bergerak untuk kita membantu bagi yang membutuhkan ya. Oke. Tadi sempat dengar nih dari teman-teman sepeda ontel lain katanya Pak Ihsan sama Bu Eko nih mau ke Jogja. Oh ya? Ontelan. Mau katanya. ontelan ke Jogja Boleh itu? nih. Tadi kan Pak Dul cerita ke Lampung 7 hari ya Pak ya. Ini Pak Ihsan sama Bu Eko berikutnya nih mau ke Jogja katanya nyusul wisuda anaknya nih katanya. Insya Allah rencananya mudah-mudahan dikasih sehat panjang umur, Amin. bisa terlaksana. Sebelumnya sih saya sudah pernah ontel terjauh touring itu sampai Baduy. Sampai Baduy. Baduy. Wow. Luar biasa. Ya kita berdua, Sri Kandinya berdua. Cuma teman saya saat ini nggak ikut karena ada acara. Itu yang sampai terjauh kita berdua tuh sampai Baduy. Luar biasa ya. Berarti Iya. perempuan ontelan Hebat hebat. loh. Nah, kenapa Bu kok pilih naik sepeda ontel gitu? Pertama, ya mungkin kan ini kan kondisinya udah karena udah lama, kita pasti persiapan lebih besar. Kenapa sih? Sebenarnya Kok nekat kalau gitu? ontel itu menarik ya. Di situ ada budaya, ada sejarah yang harus kita lestarikan. Dengan ontel kita itu nyantai ya, karena usia ya semakin bertambah usia. Kalau kita naik sepeda yang seperti itu sport kan udah mungkin kayaknya sudah kurang ya, mungkin banyak sih yang masih pakai, nggak masalah. Cuma kalau itu kita warisan budaya itu yang kami ingin lestarikan aja, pertahankan gitu. Ada target nggak Bu berapa hari mau sampai Jogja dari Jakarta? Harusnya sih 1 minggu ya Pak, mungkin 7 hari kali paling lama Kak. Harusnya sih ya, Harusnya idealnya gitu. Apa Pak yang dipersiapkan terusannya? Ini jauh loh Pak. Iya loh Pak, dari segi sepeda pasti juga dari segi fisik Selama juga. ini kami persiapkan dengan sering mengajak istri setiap minggu hadir dan menghadiri event-event lokal untuk kita touring ya, dekat atau sedang, itu sekaligus sebagai latihan fisik saya dengan istri, dan saya kepingin memberikan support juga nanti ke anak. Wah, luar biasa. Kebetulan anak saya kuliah di pendidikan olahraga, otomatis saya kepingin juga memberikan support dengan keringat, paling tidak seperti itu. Luar biasa ya dukungannya. Ada bawang ya di sini. Nangis. Sampai nangis. Maksudnya supaya jangan punah, kita Supaya jangan wariskan ke anak cucu kita nantinya. Tapi Berarti kalau nanti- anak suka main sepeda ontel juga Bu? Ya masih jarang-jarang. Masih karena jarang-jarang ya. Harus Bu kalau gitu ya. Siapa tuh anaknya tuh? Kalau teman-teman di Ondel Tangerang banyak yang tinggalnya bareng di sini,
sama anak-anaknya anak-anaknya dibawa. juga? Oh. Cuma kebetulan hari ini nggak bisa, jadi nggak bisa ikut ke sini. Oke, Ada acara. Baik. Nah, kalau Pak Ihsan sama Bu Eko tadi sekitar persiapannya udah juga ya. Ini kan saya penasaran sama Pak Dul nih. Ke Lampung loh, naik sepeda 7 hari. Ini persiapannya gimana Pak? Ini kan juga harus nyebrang dulu gitu. Nah, otomatis kan pasti ada juga ya kalau sepeda ontel ini butuh perawatan spesifik. Tapi yang paling harus dalam perjalanan itu yang harus sering dikontrol apa tuh Pak dari sepeda ontel? Tuh saya sepeda yang sering dikontrol ya. Satu, ban dalam. Ban dalam pemirsa. 2, sama pedal. Udah itu cukup. Tapi kalau masalah kursi duduk ini kan beda-beda nih Pak. Ini ada yang khusus nggak? Mungkin yang ada bantalnya biar lebih nyaman gitu. Saya nggak ada bantalnya. Saya jujur aja kayak begitu. Kayak begitu? Iya, Oh, adalnya. langsung aja berarti ya? Iya. Berarti kalau masalah pegel ntar berhenti dulu gitu Iya, ya Pak berhenti ya. Mungkin berhenti Pak. Ada peralatan perbengkelan yang dibawa dong Pak berarti? Ada. Apa aja berarti? Kunci, pompa, bahkan semua saya bawa. Berarti Pak Ihsan sama Bu Eko juga lengkap berarti ntar ya bawaannya Bu ya ke Jogja ya? Ya, insya Allah itu peralatan yang harus kami bawa ya. Di samping spare part, tadi pedal, rantai, ban dalam itu harus kita bawa dan Ban dalam cukup satu serep aja ya? Atau ada berapa? 2 kalau ya, bisa banyak. rencana kan kami berdua ya, paling enggak ya bawa 2 lah, minimal bawa 2 Berarti satu untuk ban ban ya ya. satu. Oke, kapan Bu nanti mau ke Jogja Pak? Realisasi ya Mbak, sehat. Iya. Yang penting sehat dulu. Yang penting sehat dulu. Iya. Semoga tahun ini, rencananya tahun ini. Rencana amin. tahun ini, makanya kami nunggu informasi dari anak ini. Baik. Kebetulan lagi KKN, insya Allah nanti setelah itu ada informasi yang lebih jelas. Amin. Nah, ini untuk sang anak kalau lagi nonton sampai Indonesia Akhir Pekan ini loh, Semangat. dikasih Saya lagi bumbu-bumbu nonton, Mbak. semangat, dikasih bumbu semangat, ayo segera selesaikan. Ya, selesaikan kuliahnya. Iya, apalagi skripsinya nanti Oh ya. iya, betul sekali. Oke, nanti Ibu kalau mau ke Jogja hati-hati, Iya, pokoknya betul. semuanya Makasih, harus Mbak dicek, yang Valen. jelas Pak harus Ihsan sehat, juga. panjang umur. Amin. Ya, Amin. diterima Amin. semuanya. Pak Dul, Pak Doanya, Samsul terima juga kasih. kalau misalnya ada touring-touring jauh harus siapin fisik yang jaga kesehatan nomor 1. Oke, nah nanti di segmen berikutnya kita juga akan menanyakan nih, ada apa namanya, seperti apa sih caranya gabung gitu kan. Kelihatannya Elgin udah seneng Menarik sepedaan ya. pakai Udah sepeda ada sepedaan. ontel Enak gitu ya. tadi sepedanya. Oke, nanti kita akan tanya gimana caranya gabung. Kemudian nanti juga ada fun fact seputar sepeda ontel. Nanti Betul. kami akan sebutkan, kami akan bagikan informasi ini untuk Anda. Hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sapa Indonesia Akhir Pekan kembali hadir untuk Anda saudara, dan di belakang saya dan Valen sudah ramai sekali ternyata komunitas ontel Kota Tangerang sudah berkumpul. Tapi sebelum kita melanjutkan berbincang dengan mereka, saya mau bacain fun fact dulu nih soal sepeda ontel. nih. Jadi ternyata sepeda ontel ini sempat dilarang beredar oleh Presiden Soekarno, saudara. Jadi Amerika menginvasi Indochina di tahun 60-an dengan beragam hal baru. Dan ini perilaku hingga tampilan baru diperkenalkan pada Asia dan sempat membuat Presiden Soekarno ini melarang masuknya sepeda ke Indonesia dan di buatan barat tentunya. Ini membuat pasar Indonesia diramaikan oleh pasar Tiongkok, dan sepeda buatan Tiongkok ini ukurannya lebih pas untuk orang Asia, serta bahan sepeda pun lebih ringan sehingga nyaman dipakai orang Indonesia. Nah, Seperti itu. benarkah itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Benar. dulu, Pak Rudi. Itu terjadi tahun 60-an ya. Ya. Tahun 60-an memang sempat ada isu politik itu sepertinya yang terjadi. Sepeda dari Eropa dilarang masuk. Akhirnya Tiongkok memanfaatkan itu, sepeda-sepeda Tiongkok yang memang ukurannya dari segi ukuran pas untuk orang kita, dan dari harga itu masih relatif terjangkau dibanding sepeda-sepeda Eropa. Oke, berarti Itu yang kalau terjadi. untuk saat ini kebanyakan tidak ada yang dari Tiongkok kan Pak berarti? Ada satu tadi yang Yang Oh, ada biru satu. ini ya? Yang biru ya? Yang biru Oh, itu oke. itu dari Tiongkok ya? Tiongkok. Oke. Nah, kalau persebarannya di Indonesia masih banyak Tiongkok atau tetap yang dari Eropa, Pak? Sekarang dari Eropa. ini. Dari Karena Eropa. Eropa kan nggak cuma satu negara ya, Ya. ada beberapa negara. Jadi lebih banyak dominan Eropa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah, ini ada juga fun fact yang kedua, Pak. Ini yang sering saya temukan di kebanyakan orang pesepeda ontel nih. Yang pertama, sendal jepit jadi solusi pengganti rem. Makanya aku kan tadi sempat tanya ya, Bapak, ini remnya semuanya berfungsi atau enggak? Nah, ternyata khusus sepeda yang udah tua atau udah usang, terkadang ada saja bagian sepeda yang enggak berfungsi. Utamanya kalau memang enggak dicek secara berkala gitu ya, Pak. Salah satunya adalah di bagian remnya. Nah, jika sudah begini, kaki beralaskan
mengatakan sandal jepit adalah solusinya. Gaya gesek antara jalanan dengan alas sandal jepit ini bakal mengurangi kecepatan sepeda sehingga bisa dijadikan pengganti rem. Dan itu sebabnya kenapa sandal-sandal jepit termasuk sandal jepit yang saya waktu itu yang punya sepeda ontel itu cepet tipis. cepet tipis. Nah, ada kan di sini yang masih ngerem pakai ini apa namanya sandal? Sandal. Udah nggak ada ya? Tidak ada. Oh, berarti ini semua remnya berfungsi. Udah berfungsi dengan Iya. baik. Ontelista itu safety. Oh, ontelista. Berarti kalau untuk mau Kita misalnya San More itu udah pakai sepatu ya Pak ya? Ya, mungkin ya kalau untuk berniaga, bapak-bapak yang masih untuk dipakai berjualan itu Oh, untuk iya. di daerah-daerah tertentu Iya. masih ada yang pakai sampai saat ini. Tapi kalau untuk komunitas ontel, hampir seluruh Indonesia komunitas ontel itu pasti dipikirkan masalah sistem pengereman. Ya, itu paling utama itu keselamatan Paling ya Pak utama, ya? keselamatan. Ya, karena kan ini juga untuk jarak jauh dan kemudian kalau yang di pedesaan itu kan memang masih untuk bisnis pertanian, perdagangan gitu-gitu ya. Dan kalau Tapi di ya, desa juga belum banyak mobil kalian. oh iya benar dan itu memang harus tetap. Tapi ya tetaplah ya Tetap. namanya sepeda kendaraan itu harus ada Harus rem. Kalau rem. motor kan rem gas. Gitu kan. Kalau ini ya rem lah Rem yang tok paling gitu penting kan. gitu ya. Benar Sisanya ya fisiknya ngegasnya harus Biasanya tetap gas pakai semangat. semangat sendiri. Nah, tadi kita bicara sempat di segmen-segmen sebelumnya soal kostum. Tapi ternyata Pak Rahman ini saya lihat beda sendiri kostumnya pakai pilot Pak. Gimana nih Pak, kok pakai pilot? Kenapa nih Pak? Iya, Jelasin dong sepeda Pak. itu kan di darat Pak. Pakai pilot. Baik, untuk saya pribadi saya mohon maaf pada pilot-pilot di Indonesia, ini hanya sarana hiburan aja. Sarana hiburan. Mungkin dibilang hiburan, ya mungkin dulunya pilot bandel. Oh, pilot bandel. Ya, hanya manasin pesawat aja kali gitu. Bercanda aja, tapi ini adalah identitas komunitas ontel, tidak harus satu seragam ya, menghargai selera dan juga identitas bahkan pilihannya. Makanya kadang-kadang penampilannya beda-beda. Itu intinya seperti itu. Yang jelas kalau untuk seragam kan itu seragam komunitas. Tapi kalau untuk penampilan ya sesuai keinginan itu mau pakai pejuang, mau pakai daerah atau mungkin pakai ya Yang seperti ini slow, aja gitu santai. aja idenya ya. Jadi Itu slow aja. kembali ke stylenya masing-masing lah. Style masing-masing. Tingkat kemampuan masing-masing juga. Wah, kalau misalnya emang mau semi formal kayak Mas Ben, monggo gitu. Kalau misalnya kayak Pak Rahman pakai pilot juga Tapi Pak boleh. Ahmad juga bekerja di ini bidang pesawat Ya udara gitu. itu kembali itu hanya untuk Oh, hiburan. bercanda aja. Bercanda. Tapi kalau untuk seragam kami macam-macam udah punya Oke, beli ini banyak beli itu. ya. Sama teman-teman juga sama, pasti banyak jenisnya. Oke, Baik, nah baik. Pak kita ini mau tanya nih soal katanya sering parade juga ya. Nah apa yang ditonjolkan, visi misinya apa? Kemudian dalam parade itu apa yang selalu dibawa oleh komunitas Ontel Tangerang? Kita sering mengikuti parade ya dari undangan-undangan komunitas lain gitu. Ya itu yang kita tonjolkan itu ya pertama tuh kebersamaan gitu loh. Kita guyup gitu loh. Bahwa kita tuh punya identitas tersendiri bahwa ontel itu unik gitu. Dan Gitu. untuk juga melestarikan ya Pak Ya untuk melestarikan juga. luar Melestarikan biasa. ontel gitu. Baik, Karena baik, baik. keberadaan ontel itu kan sudah ada tuh dari zaman dulu ya, dari zaman penjajahan dulu sampai sekarang tuh masih ada keberadaannya gitu. Baik. Ya Berarti makanya emang- kita memakai pakaian ya pejuang seperti ini ya untuk mengenang masa lalu lah. Iya, Iya, seperti itu. bahwa dulu sepeda ontel itu jadi kendaraan utama. Iya, ya, dari utama kendaraan untuk utama bagi pejuang-pejuang kita gitu. Oke baik. Iya. Nah kita bicara mengenai komunitas sekarang Val. Ini kan ada banyak banget nih. Tapi kalau misalnya jumlah pastinya dari komunitas Ontel Tangerang ini ada berapa orang? Membernya ada berapa Pak? Membernya ada berapa orang? Dan kalau misalnya nih pemirsa Kompas TV punya sepeda ontel, kalau mau gabung tuh gimana caranya tuh Pak? Baik, untuk komunitas Ontel Tangerang atau kota kurang lebih 160. 160? Itu satu komunitas ya. Di kota Tangerang ada 4 komunitas ya yang diakui di bawah naungan Kosti. Kosti itu komunitas sepeda dua Indonesia. Itu tiap kota, kabupaten, provinsi ada. Itu induk kami. Jadi di dalam Kosti itu komunitas. Nah, komunitas lah itu yang bergerak, yang menjalankan, memasyarakatkan, menghibur, mengajak seluruh masyarakat kota Tangerang, seluruh Indonesia untuk hobi olahraga. Terserah mau jogging, lari, apalagi sepeda ontel. Sepeda ontel. Mari kita gabung dengan komunitas. Nah, cara gabungnya gimana tuh Pak? Untuk gabung ya kita datang ke base camp sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau memang cocok silakan gabung terus. Tidak susah kok. Hanya Tidak untuk susah. KTP tidak ada kewajiban pembayaran. Sosial media ada nggak? Sosial media? Instagram atau Kalau- apa gitu? Ya silakan. Kemarin yang udah
Boleh dipakai. Ada sih untuk sosial media di Instagram, FB kalau nggak salah. Namanya? Itu yang kita masuknya ke si Kosti Banten karena kita ada Kosti di Provinsi Banten. Banten. Ya. Oh, langsung di search aja gitu ya Pak ya? Kita kepo ke Bahkan situ di ya. grup-grup FB, Instagram pun ada. Biasanya kita nge-tag segala macamnya. Biasanya langsung muncul sih kalau untuk sosial medianya. Oke, misal nih berarti kalau mau gabung itu harus punya sepeda ontel minimal ya? Itu harga mati. Kalau Harga menurut mati. ontel. Harga mati. Kamu Iya harus beli dulu berarti. Gampang, nanti abis ini kita langsung deal-dealan di belakang sama Pak Rahmat. Pak Rahmat ya kan? Minta Pak Rahmat, ada 25, ada banyak. Oke. Jadi untuk ontel itu sendiri ada jengki, ontel. Kebetulan ada damas itu dari bahasa Belanda bahwa damas itu perempuan. Yang melengkung untuk itu. ini perempuan, Iya, melengkung. dikhususkan Oh, untuk iya. perempuan. Khususkan untuk Tapi untuk saat ini tidak menutup kemungkinan laki-laki pun pakai gitu. Oke. Biasanya ada yang bersarung, ya udah pakai damas aja gitu biar Oke. lebih enak. Nah, sekarang sebagai perwakilan anak muda nih, Mas, apa yang diharapkan dari komunitas ontel ini ke depannya? Atau mungkin ya bagi pecinta sepeda tua Indonesia deh? Singkat saja Mas. Ya, pertama kita melestarikan silaturahmi dan regenerasi. Regenerasi, luar biasa. Tarikan. Itu penting tuh. Generasi. Dan juga silaturahmi. Itu yang paling penting. Oke, Baik, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah hadir di sini dari komunitas Ontel Tangerang. Terima kasih banyak. Semoga dalam komunitas ini selalu bisa semakin guyup, semakin Amin. rukun, Amin. silaturahmi terjaga. Betul, dan juga terutama- melestarikan tentunya. Itu paling Nanti kalau penting. mau touring hati-hati. Izin sebentar ya, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Kosti ke-15. Wah, selamat ulang Ya. tahun. Kosti ke-15. adalah induk kami. Dan Kosti oke. perwakilannya bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga. Di luar negeri juga. Oke. Baik. Baik, disampaikan salamnya Disampaikan dari salamnya. siaran Kompas TV. Baik, terima kasih sudah mau berbagi waktu, berbagi cerita Bermain di Sapa kesini Indonesia juga. Pekan, bermain ke sini. Elgi nanti mau lobby ya, soalnya dia tertarik sama sepeda ontel. Pasti. Berarti abis ini saya juga izin mau ikut, tapi sebelumnya kami mau pamit undur diri Pamit dulu undur dari diri pemirsa dulu Sapa Indonesia tentunya. Pekan. Terima kasih sudah menonton. Saya Valentina Sitorus. Dan saya Elgin Fridianto, sampai jumpa besok. Ayo kita sepedaan. Kita sepeda dulu. Bye-bye.